sekali. Jadi screen itu, sinar itu akan ngeblok tuh proses ngobrolnya dia, proses melihatnya dia, karena dia sangat sensitif terhadap cahaya bayi itu. Jadi Ya. kayak bikin overstimulasi. Ya, jadi kalau dia diginiin aja ya, bayi itu lihat gitu. Ya. Ya, benar. ya. Jadi kalau misalnya bayinya mau divaksin nih, dikasih nih, saya selalu bilang kita ya setelah dia melakukan ya, orang tua kan secara spontan melakukan itu. Saya kebayang di rumahnya pasti begitu. Ya, kemudian sering kali lihat ya, kalau liburan anak itu kayak mundur. Jadi artinya baru diajak pergi terbang 6 jam supaya dia duduk, dikasihlah dia ini gadget. Ya, bangun dikasih ini, bangun dikasih ini. Itu dia datangnya berubah. Entah dia jadi kesana kesini. Makanya saya kurang setuju walaupun AAP bikin 18 bulan boleh 30 menit. Itu saya kurang setuju. Kalau 4 tahun dia udah 4 tahun. selesai maksudnya ya. Ya. Tapi kalau 2 tahun boleh 1 jam, itu saya kurang setuju. Karena saya punya banyak kasus yang datang 2 tahun 3 bulan. Waktu 2 tahun ibunya pikir masa penyusuan selesai, terus dia kerja, nanti dia kasih bapaknya. Nah, bapaknya nih mulai karena nggak biasa ngasuh anak kan, biar cepet, semuanya dikasih gini. Datang ke kamar praktek dia kelihatan kok itu bedanya. Jadi dia kayak nggak fokus. Tapi kalau diajak ngomong dia bisa interaksinya. Jadi kayak orang hyperaktif ya, kayak orang ADHD, mirip seperti autistic spectrum disorder, tapi sebetulnya itu karena gadget. Itu banyak kita lihat. Walaupun dia bukan penyebab autistik, tapi looks like autistic. Jangankan bayi, orang gede aja kalau main gini udah kita lewat-lewat tidak. Ya, Dan tahu, apalagi anak yang otak itu masih berkembang. Karena 2 tahun pertama itu kalau bisa jangan diganggu-ganggu. Maksudnya besarkan anak dengan baik. Karena screen itu dia sangat sensitif terhadap itu. Tidak bisa kita hindarkan itu terjadi kalau dia jadi diem, jadi apa? Karena itu memang cahaya penglihatan dan pendengaran itu pertama kali terjadi. Ya. Nah, kalau dia harus aktif ya. Jadi artinya kalau screen kan dia diem, pasif. ya. Ya, lain kalau kita ajak ngobrol. Jadi Even dia itu harus di dalam screen kan orangnya gerak-gerak. ya, tapi dia nyanyi-nyanyi. pasif, dia diem, bengong. Oke, ya. Jadi prinsip perkembangan itu dia harus interaktif, harus aktif. Ya, jadi bayinya itu harus, kalau dia diem, kita harus ngajak supaya berespon, senyum. Dia kan bayi itu kan dikit aja kita gaya dikit maksudnya begini dikit dia ketawa. Ya. Jadi itu adalah, terus kalau dia mama, papa, mama misalnya, papa misalnya gitu ya, atau apa yang disebut apa misalnya kan itu paling gampang. Itu jadi sebetulnya lebih ke isunya adalah deteksi dini. Karena kalau kita pakai red flag, belum ngomong 2 tahun baru terapi, terus dia udah ada gangguan interaksi, menurut saya telat. Jadi kalau kita bisa menentukan ini hati-hati, mana yang nggak boleh, jangan dikerjain. Dia memang harus benar-benar total, tidak ada tawar-menawar gitu. Kadang-kadang saya lihat di AAP atau di IDA itu ada, kalau video call boleh. Gitu ya, video call kan sering ya, bapaknya mungkin di luar kota video call. Artinya kalau sedapat mungkin kita bisa menghindarkan itu tentu baik. Tapi kalau video call itu kayak sedikit agak di-excuse, tapi itu kan deket ya. Dia deket tuh. Jadi kalau dia terlalu sering, terlalu lama, pasti juga berimpact. Karena mereka itu sangat sensitif terhadap cahaya otak itu. Itu yang terjadi. Kenapa kok bisa screen itu bisa bikin diem? Karena tidak ada aktivitas yang membuat bayi itu jadi berceloteh. Dan bicara itu dia harus bergerak. Makanya tadi kalau dilihat outdoor activity-nya banyak. Jadi kalau bicara itu sebetulnya otak ini kan banyak pusat kaki, pusat tangan, pusat kesehatan macam-macam. Begitu dia bergerak, dia belajar untuk fokus. Bicara itu dia harus fokus. Ya, bicara itu dia harus fokus. Seperti saya ngobrol tuh begitu. Ya, memang begitu.